Selamat datang di Smart Tutor TV. Berjumpa lagi dengan saya, Jafar Sodik. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba untuk membahas soal dasar desain grafis, di mana ini merupakan salah satu mata pelajaran di SMK jurusan multimedia, yaitu diajarkan pada kelas 10. Adapun soal-soal yang saya ambil di sini, ini merupakan referensi dari Mangladatek, ya. Jadi bagi yang memang ingin mempelajari lebih lanjut bisa mengunjungi situs mangladatek.com. Oke, langsung kita coba bahas soal yang pertama. Soal yang pertama ini merupakan soal basic ya, di mana ini merupakan bentuk pengetahuan yaitu tentang Corel Draw. Pertanyaannya adalah Corel Draw adalah A. Aplikasi editor grafik vektor, B. Aplikasi browser internet, C. Aplikasi virtualisasi, D. Aplikasi emulator, dan E. Aplikasi membuat program. Oke, silakan bisa disimpan jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A, ya, aplikasi editor grafik vektor. Seperti apa penjelasannya? Kita lihat sama-sama. Nah, jadi ini merupakan Corel Draw ya. Pengertian dari Corel Draw. Corel Draw adalah software desain berbasis vektor yang digunakan untuk membuat logo, flex, brosur, kartu undangan, dan segala jenis desain vektor. Ya, jadi ada kata kuncinya di sini. Di sini adalah jenis desain vektor. Di mana Corel Draw ini merupakan aplikasi software paling tua yang dirilis sejak tahun 1989. Nah, kita fokusnya di sini ya. Jadi CorelDRAW itu, dia berbasis vektor untuk segala jenis kebutuhan desain yang berbasis vektor. Bisa meliputi logo, flex, brosur, kartu undangan, dan yang lainnya. Termasuk flyer, banner, ya. Jadi memang banyak kegunaannya. Ini merupakan pengertian dari CorelDRAW. Jadi yang perlu diingat-ingat, CorelDRAW itu berbasis vektor gitu ya. Itu kata kuncinya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Soal yang kedua, Adobe Photoshop atau biasa disebut Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk A. Untuk editor video, B. Pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek, C. Membersihkan virus, D. Konverter, E. Aplikasi chatting. Sebetulnya ketika kita dilihat ini ya dari soalnya, ini sudah ada kata kunci yang tersirat di soalnya ya kalau kita lihat di sini. Bisa kita perhatikan ya, Adobe Photoshop atau disebut Photoshop dari segi namanya saja sudah terlihat ya, Photoshop gitu ya, Photoshop. Lalu ada, clue berikutnya yaitu adalah perangkat lunak editor citra, di mana citra ini berkaitan dengan apa yang kita lihat. Ini sebetulnya cukup luas ya, di mana pada pilihan di bawah pun ada beberapa yang memang bisa dikatakan sebagai citra. Cuma memang di sini kata kunci yang paling jelas yaitu dari nama aplikasinya atau nama softwarenya, yaitu Adobe Photoshop. Sesuai dengan namanya, Adobe Photoshop itu yang paling tepat adalah opsi pilihan B, ya. Jadi untuk pengeditan foto atau gambar serta pembuatan efek. Efek di sini tentunya efek yang berkaitan dengan gambar ya, tidak seperti Adobe After Effects yang memang dia ditujukan untuk membuat efek visual, yaitu berbasis video. Kalau ini dia berbasis gambar, seperti itu. Nah, penjelasan lebih lanjut ada di sini ya. Jadi, melansir dari American Graphic Institute, fungsi dari Adobe Photoshop itu untuk membuat dan mengedit gambar dalam banyak lapisan. Lapisan di sini maksudnya layer ya. Manipulasi gambar dan retouch foto untuk berbagai format file gambar. Seperti itu. Itu penjelasan lebih detailnya.
Baik, mudah-mudahan cukup dipahami ya. Bagi ada yang ingin ditanyakan silahkan bisa tinggalkan, pesan di kolom komentar ya. Oke, kita beranjak ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga langsung kita bacakan ya. Jenis image yang dapat menampilkan animasi gambar membatasi warna pada kedalaman 256 merupakan image dengan format A. Bitmap, B. Vektor, C. GIF, D. JPEG, E. MP4. Nah, di sini ada kata kunci yang bisa kita pegang ya. Kita coba sebelum kita menjawab atau melihat jawabannya, kita coba analisa terlebih dahulu. Kita coba analisis terlebih dahulu. Yang di sini yang ditanyakan adalah image. Kita pertama harus tahu dulu ya, image itu berarti gambar. Nah, beberapa format ini minimal kita harus tahu mana saja yang berbasis gambar. Ya, yang pertama bitmap. Bitmap itu jelas itu apa namanya? Basis dari image atau basis dari gambar. Pun sama dengan vektor di sini. Lalu ada GIF itu pun masih termasuk gambar. Lalu JPEG juga masih berbentuk image. Nah, yang membedakan adalah MP4. Jadi MP4 ini bukan image ya. MP4 ini untuk video. Jadi format video tidak termasuk ke dalam image ini bisa kita blacklist terlebih dahulu. Berarti kita hanya ada opsi 4 ya, sisa 4. Nah, kita lanjut lagi ya, kita lihat apakah ada clue. Tadi kan clue-nya adalah image. Lalu yang dapat menampilkan animasi gambar. Nah, sebetulnya ini ketika kita sudah paham ya dengan beberapa format gambar, untuk yang bisa menampilkan animasi atau bisa mendukung animasi itu hanya ada satu sebetulnya di pilihan ini. Dan di sini juga ada keterangan membatasi warna pada kedalaman 256. Nah, ini apa nanti akan dijelaskan pada pembahasan ya. Jadi intinya yang paling gampang untuk menampilkan animasi gambar di sini hanya ada satu format. Satu formatnya itu apa? Yaitu adalah GIF. Ya, seperti kalau di WA ya, WhatsApp itu ada beberapa stiker yang memang bisa gerak atau bahkan ada beberapa fitur di WhatsApp juga bisa menampilkan GIF di mana isinya itu adalah gambar yang bukan gambar statis, tapi gambar yang memang bisa bergerak. Itu adalah GIF ya. Jadi kita lihat jawabannya yang paling tepat adalah betul sekali kan, GIF. Nah, akan tetapi kita akan coba, lihat penjelasannya ya. Akan kita coba lihat penjelasannya. Nah, ini dia penjelasannya. GIF atau kepanjangan dari, GIF itu singkatan ya. Jadi GIF itu kepanjangannya adalah Graphic Interchange Format atau GIF. Di mana GIF ini adalah salah satu jenis format yang di dalamnya menggunakan format gambar bitmap. Jadi, GIF ini berbasis bitmap ya format gambarnya. Seperti yang kita tahu, flashback bahwa gambar itu terdiri dari 2 format gambar atau 2 basis gambar. Ada gambar bitmap atau kita kenal istilah lainnya dengan raster, ada juga gambar yang format vektor, di mana perbedaannya adalah untuk bitmap dia terdiri dari pixel atau titik-titik, sedangkan vektor dia tersusun dari garis-garis, itu yang membedakan. Oke, kita lanjut. Dan mendukung 8 bit per pixel. Nah, ini kita katakan masalah teknis ya. Ini masalah teknis, masalah teknik dari penyusunan GIF ini, format GIF. Jadi 8 bit per pixel di setiap gambarnya. Jenis ini akan membuat Anda bisa memberikan penambahan warna secara transparan. Jadi ada beberapa gambar yang memang bisa mendukung format transparan seperti PNG. Ada juga yang tidak bisa seperti JPEG. JPEG itu ketika kita di belakangnya tidak diberikan background, maka dia akan otomatis memberikan warna putih. Tidak seperti PNG. Kalau PNG kita backgroundnya misalkan kita mau hilangkan, itu dia akan tetap membuat background tersebut hilang gitu ya, tidak digantikan dengan warna lain. Karena itu mendukung karena PNG itu mendukung transparan. Nah, ini pun sama, GIF pun sama. Jadi GIF itu dia mendukung warna secara transparan gitu ya.
Nah, hal yang paling menarik dari GIF itu kemampuannya dalam membuat animasi walaupun masih dalam satu tingkatan yang sangat sederhana. Jadi memang GIF ini basic-nya adalah gambar ya, cuma gambarnya itu bisa dibuat animasi. Maka ketika kita, membuka GIF, itu tidak dibutuhkan aplikasi atau software player yang khusus gitu ya. Seperti contoh ketika kita membuka video itu kan biasanya kita minta, ada khusus ya, GOM player atau, VLC dan lain sebagainya. Tapi kalau GIF dia karena formatnya gambar maka kita membuka dengan, software viewer ya, image viewer itu masih bisa gitu ya. Tapi memang ada beberapa format GIF yang tidak bisa dibuka di aplikasi tertentu. Jadi memang sebetulnya kembali lagi, cuma memang untuk GIF ini, animasinya sangat sederhana, seperti itu. Untuk saat ini, format file GIF ini mendukung sampai 256 warna RGB, perpaduan dari warna red, green, dan blue, di mana totalnya itu 24 bit. Karena adanya keterbatasan tersebut, maka format seperti ini kurang mendukung jika digunakan dalam dunia percetakan atau dunia fotografi. Nah, sekarang kita akan coba membahas ya, bagaimana support warna dari GIF ini, yang ini dikatakan 256 warna. Nah, kita lihat pembahasan berikutnya. Nah, ini sebagai contoh ya, ini saya menyiapkan dua buah jenis gambar di mana yang satu adalah JPG dan yang satu lagi adalah GIF. Nah, kita lihat perbedaannya. Ini sama-sama dari, sumber foto yang sama ya, dengan kualitas yang sama, tapi kita bisa lihat perbedaannya. Pada JPEG, dia warnanya bisa terlihat lebih halus ya, gradasinya bisa terlihat halus, terus dukungan warnanya juga yang ditampilkan sangat baik di sini. Berbeda dengan GIF, dapat kita lihat ya. GIF ini ketika kita fokus pada transisi di sini ya, transisi dia terlihat seperti berlayer-layer, bergaris dan terlihat, pikselnya itu jadi tidak merata ya warnanya. Contoh di bagian sini nih yang paling terlihat. Nah, sedangkan ini bisa halus. Kenapa demikian? Karena tadi GIF ini hanya mendukung hanya maksimal 256 warna. Jadi gradasi yang sangat halus dia akan kelompokkan ke warna-warna yang paling dominan. Maka dari itu di sini dia kelompokkan warna yang ini, terus dia kelompokkan ini pun sama dengan gradasi yang ada di sini. Jadi dia tidak bisa sehalus JPG. Nah, ini yang dikatakan, format dukungan warnanya hanya sampai 256 warna, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya, ke soal yang berikutnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini agak sedikit panjang ya. Oke, silakan kalian bisa, tinggalkan pesan, barangkali ada yang ingin ditanyakan bisa chat di kolom komentar. Oke, berikutnya ini adalah soal yang nomor 4. Apa fungsi dari toolbox? Ya, di sini dikatakan toolbox. Toolbox-nya apa? Itu ellipse tool. Nah, sedikit koreksi sebetulnya ya, untuk soal ini agak kurang jelas perintahnya atau apa yang ditanyakannya itu kurang jelas. Karena ellipse tool ini merupakan salah satu fitur yang ada di software grafis, tapi di sini tidak dikatakan software grafis yang mana gitu ya. Biasanya untuk yang software ellipse tool itu adanya di Corel sebetulnya ya. Jadi ini lebih tepatnya kita bahas ellipse tool yang ada di Corel. Tapi walaupun memang kita tidak tahu misalnya ya ini apakah di Corel atau di Photoshop yang ditanyakan itu, software apa, kita tidak usah khawatir sebetulnya. Kita ambil kata kunci ketika kita mendapatkan soal yang seperti ini, kita ambil kata kunci di sini ellipse. Ya ellipse itu seperti apa sih? Ellipse itu kan kalau di Indonesia ya, kita katakan seperti inilah bentuk seperti telur itu ellipse. Nah, tapi sebetulnya kalau di grafis ellipse itu luas ya. Tidak hanya sebatas oh bentuk yang seperti telur itu enggak. Nah, di tools ellipse tool itu meliputi lingkaran juga ya. Meliputi lingkaran. Jadi di sini yang paling tepat adalah tool yang dapat digunakan untuk membuat berbagai macam lingkaran. Karena sebetulnya elips seperti bulatan telur juga itu kan basicnya kita bisa buat dari lingkaran gitu ya.
Jadi elips di sini maksudnya adalah lingkaran. Oke, ini yang tepat adalah A. Oke, jadi tool yang dapat digunakan untuk membuat berbagai macam lingkaran. Ini penjelasannya ya. Jadi ellipse tool adalah tool yang dapat digunakan untuk membuat berbagai macam lingkaran, di mana di dalam tool ini terdapat dua macam tool. Jadi ada tool di dalam tool. Dua macam tool yang fungsinya saling berkaitan ya. Ini ellipse. Ellipse-nya itu sendiri ya. Lalu dan three point ellipse. Di mana ini nanti ada beberapa perbedaan fungsinya. Yang fungsinya saling berkaitan. Nah, itu sama ya. Dan tombol shortcut-nya untuk mengakses ellipse tool adalah F7. Ini barangkali kita ingin mengakses lebih cepat ellipse tool gitu ya untuk membuat lingkaran, maka bisa kita gunakan tombol shortcut F7. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, soal yang kelima, ini sedikit koreksi juga ya, bahwa soal ini sebetulnya bukan merupakan soal yang masuk ke dalam dasar desain grafis. Cuma karena memang tujuan awalnya itu membahas soal yang di Mangladatek itu, jadi saya coba untuk membahas semua yang ada di situ. Cuma memang ketika ada soal yang sedikit melenceng itu saya tandai, saya koreksi dan saya sampaikan klarifikasinya gitu ya supaya tidak salah. Oh, soal editing video ada di dasar desain grafis sih itu sebetulnya tidak termasuk ya. Tapi nggak ada salahnya kita membahas soal ini. Soal ini sebetulnya bisa juga masuk ke dalam simulasi dan komunikasi digital atau bisa juga masuk ke soal mata pelajaran TPAV ya, yaitu teknik pengolahan audio video. Karena itu fokus membahas tentang video di sini. Oke, untuk editing video agar lancar saat rendering perlu memiliki spek komputer yang apa nih? Yang A rendah, B sedang, C tinggi, D semua benar, atau E sederhana. Ini sebetulnya ketika kita ini ya, gunakan logika kita, ini sangat mudah. Jadi untuk mengediting video agar lancar saat rendering, spek komputer yang apa yang digunakan? Tentunya yang tinggi. Kenapa yang tinggi? Kita lihat ya, jawabannya adalah tinggi. Karena semakin tinggi spesifikasi komputer atau kita kenal dengan istilah spek ya, maka akan semakin ringan dalam menjalankan sebuah program. Jadi kalau semakin tinggi, semakin ringan dalam menjalankan sebuah program. Sebaliknya, semakin rendah spesifikasi komputer, komputernya rendah ya spesifikasinya, maka akan semakin berat dalam menjalankan sebuah program. Jangankan menjalankan, kita buka programnya sekalipun itu akan lama, akan terasa lemot seperti itu ya. Kalau semakin tinggi karena dia punya tenaga yang wah gitu ya, ibaratkan kalau manusia sih, ketika manusia dia eh, kekuatannya tinggi gitu ya, ketika kita mengangkat beban yang berat pun akan terasa enteng. Tapi sebaliknya kalau kitanya nutrisinya kurang ya, lalu, tenaganya loyo gitu ya, maka kita membuka sorry kok membuka, kita, mengangkat beban yang sedang saja itu udah kewalahan seperti itu. Ini pun sama dengan, spesifikasi komputer gitu ya. Sebetulnya analogi-analogi seperti ini bisa kita kaitkan ke berbagai macam hal ya, sama seperti motor misalkan ya. Motor 250 cc dengan motor 125 cc gitu ya. Motor 250 dengan motor 125. Nah, di tanjakan akan lebih kuat mana ya? Tentunya ketika kita membawa beban yang berat dan treknya tanjakan ataupun di jalan lurus gitu ya, motor dengan cc 250 ini akan jauh lebih ringan gitu ya untuk mengangkat atau, mengangkut beban tersebut ketimbang dengan 125. Karena apa? Karena kubikasi mesinnya juga berbeda seperti itu. Nah, ini istilah teknis seperti ini bisa kita kaitkan dengan logika-logika sederhana yang bisa kita mudah temui di kehidupan sehari-hari ya. Seperti itu, sedikit tips untuk coba mempelajari istilah-istilah teknis yang ada di multimedia pada khususnya, lalu umumnya pada teknik komputer dan informatika. Karena beberapa istilah tersebut akan susah dipahami, tapi di sini saya akan coba mengkonversikan, menyederhanakan bagaimana istilah tersebut dapat kalian pahami dengan mudah, sehingga kita bisa dapat memahami
mempelajari materi sama-sama. Oke, mungkin itu ya. Jadi soal 5 soal pada hari ini, pada video ini sudah saya jelaskan. Adapun soal-soal berikutnya akan saya buat di video yang lainnya. Mohon maaf jika penjelasannya jadi panjang ya, cuma memang, kalau soal seperti ini tuh tidak hanya kita hafalkan saja gitu ya, tapi kita harus mencoba untuk memahami bagaimana sih ini cara menjawabnya, bagaimana sih ini apa yang perlu diperhatikan kata kuncinya. Lalu kita juga harus memahami bagaimana analogi atau perumpamaan agar kita mudah memahami istilah-istilah teknis seperti itu. Nah, ini sengaja sebagai contoh ya untuk yang GIF, JPEG ini saya coba, menampilkan jadi supaya tahu maksud dari 256 warna itu seperti apa. Dan kalau misalkan ini kan dikatakan kurang cocok di percetakan atau fotografi itu kenapa? Ya karena ini tadi sudah dijelaskan gitu ya. Untuk JPEG dia halus, ini cocok ya untuk fotografi atau di percetakan. Kalau GIF bisa kita lihat di sini, ini kualitasnya sangat jauh kurang gitu ya. Itu paling ya. Ini adalah video pertama untuk pembahasan soal dasar desain grafis. Kalau misalkan memang masih ada kekurangan atau wah terlalu membosankan pembahasannya dan lain sebagainya, boleh silahkan kasih masukan di komentar gitu ya supaya saya nanti akan lebih mengevaluasi pembahasan ini gimana caranya agar lebih efektif dan efisien. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam semangat, tetap semangat belajar, dan mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Sekian, selamat siang, pagi, sore, malam, tergantung kalian yang ada di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.